Oke, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Oke, kita pemanasan dikit. Kita latihan soal. Karena kalau nggak latihan soal, nanti nggak kebiasa mengerjakan soal. Jadi kalau misalkan kita sudah banyak baca materi, terus kita sudah belajar materi-materi kuliah, itu penting ya. Sama undang-undang, kita berlatih untuk mengerjakan soal biar nanti kalau misalkan ujian sudah dekat itu kita udah terbiasa. Karena mengingat materi kompetensi teknis sendiri saat ujian itu gampang-gampang susah ya, karena dalam satu kali ujian itu nanti ada 90 soal untuk yang materi teknis. Dengan bobot nilai satu soalnya itu ada 5 poin. Sedangkan untuk passing grade yang paramedik veteriner terampil itu 248. Jadi nilai kita minimal itu harus benar 50 soal supaya bisa dapat nilai 250 untuk memenuhi passing grade. Itu minimal karena nanti masih diperingkatkan lagi, karena kemarin sendiri itu banyak yang gagal nggak lolos passing grade dari soal 90 itu. Jadi memang soalnya cenderung susah. Oke, kita mulai dari nomor 1 buat pemanasan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengatur tentang A. Klasifikasi obat hewan, B. Otoritas veteriner, C. Kesmafet dan Keserawan, D. Peternakan dan Kesehatan Hewan, atau E. Pemberantasan Penyakit Hewan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lanjut nomor 2. Dasar hukum yang mengatur tentang Puskeswan, yaitu Puskeswan itu Pusat Kesehatan Hewan atau Pos Kesehatan Hewan. A. Permentan nomor 67 tahun 2004, B. Permentan nomor 7 tahun 2007, C. Permentan nomor 64 tahun 2007, D. Permentan nomor 61 tahun 2015, atau E. Permentan nomor 3 tahun 2019. Jawaban yang tepat yang C. Ini kemarin soalnya keluar. Nomor 3. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, pengertian dari ternak adalah A. Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. B. Bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio. C. Mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri, pakan, dan atau industri biomedik veteriner. D. Hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan, atau E. Semua binatang yang hidup di darat, air, dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Jawaban yang tepat yang A. Lanjut nomor 4. Kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan disebut A. Otoritas veteriner, B. Medik veteriner,
C. Dokter hewan, D. Medik reproduksi, E. Medik konservasi. Ya, yang dimaksud di sini itu yang otoritas veteriner. Jawabannya ini ya. Lanjut, soal terakhir, nomor 5. Penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan atau kematian hewan yang tinggi disebut A. Virus, B. Zoonosis, C. Penyakit hewan strategis, D. Penyakit hewan, atau E. Penyakit hewan menular. Oke, jawaban yang tepat yang C. Penyakit hewan strategis. Oke, sampai di sini dulu. Next time kita lanjutkan soalnya dan kunci jawaban tentunya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.